Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sintia Kurniasari, NPM 212210032 semester 7 IPS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kebijakan di Indonesia. Pertama, ada proses kebijakan. Apa ya yang dimaksud dengan proses kebijakan? Proses kebijakan itu merujuk pada negosiasi jangka panjang antara koalisi kepentingan pialang kebijakan dan juga lembaga politik yang memiliki seperangkat keyakinan dasar yang sama. Dalam konteks ini, koalisi tersebut bersaing dan berinteraksi untuk memengaruhi perubahan kebijakan. Proses ini tidak dapat secara akurat direpresentasikan sebagai siklus, melainkan lebih sebagai serangkaian tahapan yang saling terkait dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada beberapa langkah model siklus kebijakan menurut Brigman dan Davis. Yang pertama ada identifikasi masalah dan penetapan agenda. Suatu masalah teridentifikasi yang menarik perhatian pemerintah dan masyarakat luas sehingga memerlukan tindakan pemerintah. Yang kedua ada analisis kebijakan. Suatu masalah diteliti dan dianalisis untuk menginformasikan keputusan kebijakan yang seringkali dilakukan oleh cabang eksekutif pemerintah. Yang ketiga, ada pengembangan instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan dirancang atau dipilih berdasarkan cara paling rasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keempat, ada konsultasi untuk menguji penerimaan suatu kebijakan, diskusi, dan juga proaktif. Interaksi dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas. Yang kelima, ada koordinasi. Setelah disiapkan, suatu kebijakan dikoordinasikan di seluruh pemerintahan untuk mengamankan pendanaan dan juga memastikan konsistensi dengan kebijakan lain yang ada. Yang keenam, ada keputusan. Satu atau lebih opsi yang dibahas dan diperiksa diputuskan oleh menteri, kabinet, atau aktor lain dalam sebuah pemerintahan. Yang ketujuh, ada implementasi. Kebijakan tersebut kemudian dilaksanakan oleh sektor publik atau lembaga atau pula organisasi eksternal lainnya. Dan yang terakhir ada evaluasi. Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, evaluasi dilakukan untuk menentukan objektivitas atau efektivitas kebijakan dan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Siapa sih pelaku pembuat kebijakan? Pelaku pembuat kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada pemerintah, terdiri dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif yang terlibat dalam perumusan dan pengesahan kebijakan. Yang kedua ada birokrasi, pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan. Ketiga ada aktor non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan juga sektor swasta yang dapat memengaruhi proses kebijakan melalui advokasi dan juga partisipasi. Yang keempat yaitu masyarakat umum, warga negara yang dapat memberikan masukan atau tekanan terhadap kebijakan melalui berbagai cara, baik itu dengan demo atau juga kampanye. Nah, peran berbagai aktor ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan juga isu kebijakan yang sedang dibahas. Ada juga tahap proses kebijakan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Masalah apa yang sedang hangat terjadi atau masalah apa yang harus segera diselesaikan. Yang selanjutnya ada pengembangan kebijakan. Setelah masalah diketahui, selanjutnya dirumuskan sebuah kebijakan. Dan yang terakhir yaitu implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan kebijakan yang sudah direncanakan. Ada beberapa contoh kebijakan, di antaranya yang pertama ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil di Indonesia, serta memastikan bahwa mereka bekerja secara efisien dan transparan. Yang kedua ada reformasi peradilan. Kebijakan ini melibatkan perubahan dalam sistem peradilan untuk meningkatkan akses dan keadilan bagi masyarakat, termasuk pengelolaan kasus pelanggaran lalu lintas dan prosedur klaim kecil. Yang ketiga ada Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan mereka mendapat akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan juga pekerjaan. Yang terakhir yaitu
Peraturan Pengadaan Penelitian. Kebijakan ini mengatur proses pengadaan untuk penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Selanjutnya ada konteks dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama yaitu politik dan juga kekuasaan. Struktur politik yang kompleks dan dinamika kekuasaan antara berbagai aktor seperti pemerintah, legislatif, dan juga masyarakat sipil memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kedua yaitu konteks budaya dan tradisi. Nilai-nilai budaya dan tradisi sosial yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi cara kebijakan dirumuskan dan juga ditetapkan. Hal ini mencakup norma-norma yang ada dalam interaksi antara pemerintah dan juga masyarakat. Yang ketiga, ada kapasitas institusi. Kemampuan lembaga pemerintah dan birokrasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan juga menjadi faktor penting, karena keterbatasan dalam kapasitas ini dapat menghambat efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan termasuk konsultasi publik dan advokasi oleh organisasi masyarakat sipil dapat mempengaruhi hasil kebijakan. Dan yang terakhir yaitu faktor eksternal. Pengaruh dari luar seperti tekanan internasional, bantuan negara asing, dan globalisasi juga dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Itulah merupakan proses kebijakan atau pembuatan kebijakan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.